semuanya, welcome to Sauce and Iya. Oke. Sebelumnya nih, kayaknya audiens harus pada tahu dulu nggak sih, Cel, apa itu Sauce and EL? Benar banget nih. Jadi kepanjangan dari Sauce and Yield ini adalah Scientific Organizations Skillful in Extrovert Achievement and Leader nih. Waduh, panjang banget ya ternyata, susah juga, oh my god. Oke, jadi seperti yang dikatakan sama Chelsea tadi, itu adalah topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Tapi sebelum itu, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi udah kenal jangan sayang, bahaya. Aduh. Oke, perkenalkan nama saya Tio Evelyn dan di sini saya nggak sendiri, saya bersama teman saya. Saya Chelsea Hartono, saya juga sebagai pembawa acara podcast kali ini. Oke, seperti yang kalian tahu dari judulnya tadi, kita akan membahas tentang apa, Michelle? Jadi tuh kita bakal bahas tentang persosialisasian manusia. Setiap manusia itu kan punya banyak kepribadian yang beda-beda ya, antara individual satu dengan individualis yang lainnya. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tuntas tentang tema kita kali ini. Tapi kita nggak sendirian nih, kita ditemenin salah satu tamu spesial dari guru BM. Siapa nih kira-kira, kamu tahu nggak sih? Tahu dong. Kita persilakan langsung aja lah ya untuk Pak Lius. Halo Pak Lius. Halo Tio, halo Cesi dan yang lainnya. Selamat sore semuanya. Oke, biasanya kita podcast ngundangnya alumni. Sekarang guru langsung. Kalau gitu langsung kita tanya aja kali ya, Chelsea. Perlu perkenalan dulu nih Pak Liusnya. Oke, kalau perlu perkenalan boleh juga. Oke, perkenalkan diri dulu deh ya Pak Lius. Mana tahu ada anak luar BM yang nonton kan ya Pak ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap Pak Aurelius None. Saya guru BM, guru bimbingan dan konseling di Budi Mulia. Oke, mungkin perkenalan singkat saja ya, Tio. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya. Betul, kita langsung undang guru BK langsung ya Chelsea. Kalau gitu, kita langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Mulai dari pengertian dari introvert, extrovert, sama ambivert Pak. Baik. Pertanyaan tentang introvert dan extrovert ya, Tio. Betul. Pak, sebelumnya Pak mau ingin menjelaskan dulu sedetail mungkin ya, Tio, tentang introvert dan extrovert itu sendiri ya, Tio. Karena teman-teman mungkin sekilas mendengarkan tentang aku orangnya itu introvert, aku orangnya itu extrovert, tetapi kebanyakan tahu nggak kamu seberapa jauh atau bagaimana kalian mengenal diri kalian sesungguhnya bahwa kamu itu introvert dan extrovert. Kemungkinan kita hanya memberikan label terhadap diri sendiri, tapi kita belum tahu introvert itu apa sih atau extrovert itu apa sih. Maka itu mungkin Pak Lius pertama menjelaskan dulu apa itu introvert ya dengan extrovert. Setelah kita tahu, mungkin baru kita bisa membedakan. Karena nanti interesting ya, karena nanti ada satu kepribadian yang bisa combine dua-duanya. Ya, jadi Pak Lius mendahulukan dulu mungkin apa itu introvert. Nah, kebanyakan orang itu mengenal bahwa pribadi yang introvert, mereka biasa menganggap bahwa itu orang yang pemalu, kata introvert itu sendiri. Tetapi dalam ilmu psikologi yang telah kita dapatkan, atau mungkin kalau kalian ilmu psikologi itu tidak hanya melihat sebatas itu, bahwa introvert itu sebatas pendiam dan pemalu. Itu terlalu dangkal untuk kalian atau untuk kita bisa memberikan label terkait dengan introvert. Nah, Pak Yus, berarti apa itu introvert? Introvert itu adalah suatu tipe kepribadian yang cenderung lebih suka menyendiri untuk mengumpulkan energinya. Jadi kalau lihat orang mengambil energi atau mengambil kekuatan baru dalam dirinya itu dengan cara dia menyendiri.
Menyendiri itu apa yang dilakukan? Kemungkinan mendengarkan musik, atau kemungkinan melakukan sesuatu, tapi dia butuh personal space dalam katanya. Itu artinya dia pengen memberikan waktu luang untuk diri sendiri untuk mengumpulkan energi yang sudah ia lakukan dari aktivitasnya. Nah, itu introvert. Nah, apa kaitannya Palius introvert dengan malu atau pendiam? Iya, boleh ada kaitan tetapi tidak 100%. Nanti kita akan lihat bersama ya Tio terkait dengan hal itu. Itu ketika seseorang melihat dirinya introvert, berarti dia mengambil kekuatan untuk dirinya sendiri, mengambil energi baru untuk dirinya sendiri, antara dia dengan dirinya sendiri. Jadi saya sendiri mengambil energi untuk diri saya itu di mana? Mungkin di tempat yang sunyi, tempat yang sepi untuk diri saya sendiri. Saya meluangkan waktu untuk diri saya. Itu introvert. Nah, sebelum Pak Lius lanjutkan, Tio, mungkin ada pertanyaan dulu terkait introvert sebelum Pak lanjutkan mungkin ciri-cirinya dan sebagainya. Sebelum masuk ke ekstrovert dan yang lainnya. Ada pertanyaan terkait dengan pengertiannya? Kalau pengertiannya sih belum ada ya. Kalau pengertiannya sih belum ada. Cuman mungkin ciri-cirinya nanti sekaligus aja kali ya, Pak, sama yang ekstrovert sama yang ambivert ini. Siap. Jadi Pak Lius akan bahas. Siap, Tio. Pak Lius akan membahas dulu introvert, ciri-cirinya, baru Pak Lius masuk ke ekstrovert ya, Tio, supaya kita lebih ya. Pak Lius sudah katakan bahwa introvert itu kita udah tahu semua tentang pengertiannya. Sekarang, apa sih Pak Lius ciri-ciri, apa ciri khusus yang ia miliki? Nah, dilihat dari beberapa sudut pandang, mulai dari cara ia bersikap, ia bertindak, ia berpikir, ataupun bersosialisasi, seorang introvert itu memiliki ciri tersendiri. Ya, nah, terkadang kepribadian seorang introvert itu seringkali kita anggap bahwa mirip dengan kata pemalu atau pendiam tadi ya, tetapi dari pengertian tadi itu ya melampaui batas pemalu dan pendiam tadi. Nah, beberapa ciri Pak akan jelaskan ciri terkait dengan pribadi yang introvert itu. Salah satunya itu, introvert cenderung lebih menyukai bekerja sendiri atau mandiri. Di segala tugas yang diberikan, dia pengennya kayak aku bisa menyelesaikan sendiri. Kemungkinan kalau ada kesulitan besar dia boleh tanyakan ke, tetapi dia lebih percaya akan dirinya. Aku bisa melakukan sendiri. Ya, dia suka akan hal-hal itu, menyendiri dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kedua, kepribadian introvert dikenal sebagai seorang pemikir. Ya, dia menggunakan logika untuk memikirkan. Menggunakan bagian otak yang bertugas untuk merencanakan, memikirkan penyelesaian masalah serta mengingat. Otaknya, logikanya itu bekerja. Nah, orang introvert kalau melakukan atau ada banyak orang, dia akan merasa terganggu sehingga dia menyendiri untuk memikirkan, untuk mencari solusi dari sesuatu yang ia kerjakan. Karena disitulah konsentrasinya dia, fokusnya dia akan lebih efektif kalau dia menyendiri. Oke, Pak lanjutkan. Ciri berikutnya, seorang introvert saat bersosialisasi cenderung menguras banyak energi, karena itulah terkadang mereka terlihat begitu pendiam. Jadi jikalau ia bergabung dengan kelompoknya, ia bersosialisasi dengan orang banyak, ia merasa bahwa tenaganya dia itu terkuras, merasa capek, merasa terganggu. Maka dari itu dia membutuhkan tadi personal space atau tempat untuk menyendiri, untuk mengambil kembali energinya. Nah, itu introvert itu ada dalam itu. Sosialisasi tetapi tidak seperti introvert nanti. Jadi energinya itu lebih ada, atau dia lebih efektif jika ia menyendiri. Next, kepribadian introvert cenderung bersosialisasi dengan orang terdekat mereka yang membuat mereka nyaman. Jadi kalau dengan orang baru, dia akan merasa kurang nyaman. Jadi orang yang mungkin dia sudah kenal lama, orang yang mungkin mengenal dia lama, dia akan lebih nyaman dengan orang
Seorang introvert lebih suka to the point dan tidak basa-basi. Beda ya dengan ekstrovert nanti. Dia tidak perlu basa-basi, dia langsung to the point. Apa sih yang ingin kamu bicarakan, langsung pak, langsung to the point. Seorang introvert juga cenderung lebih suka menulis pikiran mereka dalam bentuk kata-kata dibandingkan berbicara. Kalau disuruh berbicara, dia akan tadi, mungkin kata malu tadi, pendiam tadi. Kalau disuruh menulis, dia akan menuangkan segala ide yang dimilikinya dalam bentuk tulisan. Dan yang berikutnya, yang seorang introvert cenderung lebih teliti dan teratur. Dia akan lebih teliti dalam hal-hal sekecil apapun juga. Seorang introvert juga lebih tertutup. Nah, inilah kepribadian. Maka kadang-kadang orang bilang, kamu itu introvert banget sih, kamu itu tertutup banget sih. Iya, benar. Dia lebih tertutup. Dia akan lebih berhati-hati untuk menceritakan kepribadian atau untuk terbuka dengan orang lain, khususnya orang baru. Kalau bila perlu mungkin dikatakan dia akan insecure menceritakan hal-hal terkait dirinya, personalnya kepada orang lain, khususnya orang-orang baru. Mungkin orang yang sudah pernah ia kenal, dia akan open, dia akan membuka diri untuk menceritakan dirinya. Orang introvert cenderung lebih suka terlibat pembicaraan dengan kelompok yang lebih kecil atau berbincang empat mata dengan orang terdekat, dengan orang-orang yang mereka percaya. Jadi itu rasa nyaman dengan orang, berdiskusi dengan orang-orang kelompok yang kecil. Kalau udah banyak orang, dia akan tadi pendiam, cenderung untuk pendiam. Atau dia lebih cenderung untuk berdiskusi empat mata. Nah, itulah beberapa ciri terkait dengan introvert tadi. Dan ciri-ciri di atas nanti kita juga akan lihat Tio, terkait bagaimana sih kelebihan juga dan kekurangan dari seorang introvert ya. Jadi kalau Tio ada pertanyaan, Pak, dari ciri-ciri itu mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan Tio ya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini Tio terkait ciri-ciri seorang introvert? Oke. Enggak, kalau enggak Pak lanjutkan. Pak lanjutkan terkait dengan apa sih kelebihan dari seorang yang berkepribadian introvert. Pertama, seorang introvert itu memiliki ide-ide kreatif dan imajinatif. Jadi orangnya kreatif loh, seorang introvert. Yang kedua, seorang introvert juga mempunyai ide yang unik bahkan inovatif. Jadi jikalau kita menanyakan sebuah pendapat dari seorang introvert, pendapat atau ide yang dimunculkan sangat unik. Wah, kok kamu diam-diam tetapi kamu punya ide yang unik ya? Itu karena apa tadi? Karena dia berdiam diri, dia juga memikirkan, dia lebih menggunakan logika tadi. Yang berikutnya, kelebihan dari seorang introvert, dia menjadi pendengar yang baik. Oleh karena itu, kalau mau ingin curhat, pilihlah seorang introvert. Karena dia akan mendengarkan semua unek-unekmu, semua masalahmu dengan baik. Dia juga mudah dipercaya dan setia. Punya pribadi yang setia dan bisa dipercaya. Lebih teliti dan seorang pengamat, dia akan lebih teliti. Dia bertindak berhati-hati, tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan atau keputusan. Dia akan berhati-hati seorang introvert. Itu. Dan yang terakhir, seorang introvert juga dia tenang sehingga bisa mencapai target impian dengan mudah. Dia orangnya tenang tetapi menghasilkan hasil yang memuaskan. Itulah kepribadian seorang introvert. Dan satu lagi yang Pak lupa, bahwa seorang introvert dia peka atau peduli sehingga memiliki jalinan hubungan yang awet dengan orang lain. Dia peduli dengan orang lain. Maka itu tadi ada kaitan dengan pendengar yang setia tadi. Orang yang setia karena peduli. Ya, itulah beberapa kelebihan dari seorang introvert. Tetapi dari kelebihan itu juga seorang introvert memiliki kekurangan. Ya, namanya juga manusia, di mana ada kelebihan pasti ada namanya kekurangan. Nah, kekurangan seorang introvert, pertama mudah terbawa perasaan, feeling. Dia menggunakan feelingnya. Segala sesuatu dia akan ambil dengan rasa. Oh, kamu sih menyinggung kamu, omonganmu menyakitkan ya. Ya. Kalau Tio bisa melihat orang seperti itu, atau teman-teman bisa mendapatkan orang yang sekali menggunakan feeling, berarti
kepribadiannya, oh dia termasuk seorang introvert atau ambivert. Nanti kita akan lihat dua kepribadian tadi. Sering menggunakan feeling. Kekurangan. Jadi sedikit-sedikit sakit hati ya karena feeling tadi. Jadi itu kekurangan. Jadi harus berhati-hati berhadapan dengan seorang introvert tadi. Jangan menyakiti perasaannya. Yang kedua, sering dianggap sosial atau sombong bahkan egois. Oh, kamu sih menyendiri terus. Kamu sih ditanya pendiam terus. Akhirnya kamu antisosial ya. Kamu sih egois sih. Enggak, kita tidak bisa menghakimi orang seperti ini. Ingat ya bahwa itu keunikan yang dimilikinya. Ya. Seorang introvert juga memiliki kelemahan sering tidak bisa mengekspresikan perasaan mereka dan hanya memendamnya sendiri. Juga diam-diam saja. Kalau omongan kita menyinggung juga dia diam-diam, dia simpan untuk diri sendiri. Itulah. Maka itu kalau simpan untuk diri sendiri kadang-kadang juga ada bahayanya. Makanya kenapa kelemahan seorang introvert. Dan yang terakhir, seorang introvert memiliki kelemahan mudah mengalah hanya untuk menghindari konflik. Dia takut akan konflik, jadi dia seringkali mudah untuk mengalah. Oke deh, saya tidak suka bertengkar. Oke deh, kamu menang. Walaupun dia dalam posisi menang. Dia mudah sekali untuk mengalah karena dia tidak suka konflik. Itulah beberapa kelemahan atau kekurangan dari seorang introvert. Sekali lagi, kepribadian introvert memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Tetapi kita bisa saling melengkapi dengan yang tadi, ekstrovert nantinya. Baik, sebelum Pak lanjutkan ke ekstrovert, Pak juga akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa menghadapi orang-orang dengan kepribadian introvert tadi. Pak, bagaimana caranya sih kalau saya punya seorang teman, seorang sahabat yang introvert, bagaimana caranya saya bisa menghadapi orang seperti ini? Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk menghadapi pribadi seperti ini, berinteraksilah satu lawan satu. Satu lawan satu ini yang dimaksud oleh Palius ini seperti ini, nak. Jadi jikalau kita ingin berinteraksi atau berkomunikasi dengan seorang introvert, jangan kita berkomunikasi di hadapan atau saat di tempat kerumunan atau keramaian atau banyak orang. Di banyak orang kita langsung berbicara tentang pribadi tersebut. Kita bisa berbicara dengannya secara mata. Jadi dia akan lebih menerima. Kita akan menghadapi orang seperti dia akan lebih menerima ide kita atau apa yang ingin kita sampaikan ke orang tadi. Yang kedua, kita bisa membantu seorang introvert, dorong ia agar mau bercerita. Kita memberikan umpan balik, mungkin kita mau pengen dia menceritakan atau memberikan ide tentang sesuatu, kita tidak bisa memaksa, tetapi memberikan umpan balik. Oh ya, mungkin dengan sesuatu kita tahu, mungkin dia tertarik dengan ide tersebut, kita berbicara tentang sesuatu yang menarikkan dia, akan membuat untuk bercerita, memberikan idenya. Berikut, berikan ia waktu untuk memberikan tanggapan. Kita memberikan dia space, time, waktu untuk dia memberikan ide, tanggapannya. Dan saat dia memberikan ide atau tanggapan, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan memberikan idenya, dan dia pasti belajar untuk membuka diri dan bersosialisasi. Dan yang berikut, jangan takut akan momen sunyi dalam obrolan. Karena introvert, dia suka tempat atau momen yang sunyi. Jadi kalau kita seorang ekstrovert atau kita punya kepribadian yang lain mau masuk kepada si introvert ini, kita tidak perlu takut masuk pada momen yang sunyi tadi. Di situ pasti bagi kita seorang ekstrovert, aku nggak suka sih kok sunyi banget, kok sepi banget. Tetapi kita bisa menghadapi seorang introvert dengan cara itu. Berikut, perbaiki kemampuan mendengarkan. Bagi kita seorang ekstrovert, kita harus mendengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Saat seorang introvert merasa bahwa dia didengarkan, otomatis dia akan lebih berani untuk membuka diri. Oke, itu beberapa cara untuk menghadapi seorang introvert. Sebelum Palius lanjutkan dengan pribadi yang ekstrovert, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada saran, ide dari Tio?
Mungkin kalau misalkan buat ngedeketin seorang introvert, berarti harus perlahan-lahan ya Pak, butuh waktu gitu. Siap. Baik, pertanyaan yang bagus, Tio. Jadi butuh timing atau butuh waktu dan butuh proses. Nah, jadi kita tidak cepat masuk. Pertama, sebelum kita masuk, kita tahu dulu pribadinya. Nah, apakah dia ini introvert atau tadi nanti ada pribadi namanya ambivert. Nah, jadi kita harus tahu dulu pribadinya si lawan bicara kita atau si introvert tadi. Benar-benarkah dia introvert? Kalau dia introvert, kita butuh proses untuk melakukan pendekatan. Jadi ini butuh waktu yang lama dan proses yang sedikit lama. Nah. Oke. Oke. Selanjutnya ini Chelsea mau tanya. Iya. Oke, ada pertanyaan lain terkait introvert atau Pak lanjutkan dengan pribadi yang ekstrovert? Saya mau nanya, mungkin kan ada introvert dari lahir, ada yang introvert karena keadaan lingkungan kan. Pak, cara buat ngebedainnya tuh gimana sih? Baiklah, Chelsea, ulangi pertanyaannya. Kan ada yang introvert emang dari lahir, ada juga yang introvert karena keadaan. Itu tuh cara ngebedainnya gimana sih, Pak? Baik, terima kasih. Nah, ada yang dari lahir dan ada juga situasi atau keadaan. Cara kita membedakannya, nanti kita akan lihat kepribadian. Biasanya ada namanya tes psikologis. Nah, untuk kita cara membedakan. Pertama-tama, sebelum kita memberikan label kepada setiap individu bahwa dia orangnya introvert atau extrovert atau ambivert nantinya, kita akan tahu itu dengan cara tes psikologis. Pertama, hasil dari tes psikologis menunjukkan pribadi. Yang kedua, cara yang tepat untuk kita bisa melihat perbedaan apakah ini dari lahir atau ini karena situasi, nanti dari kepribadian, dari ekspresi seorang introvert itu akan terlihat. Nah, orang karena situasi, dia akan terlihat sekali dengan omongannya, cara dia berhadapan dengan kita akan terlihat sekali. Ya, Nak, ya. Jadi dua hal ini akan menjadi tanda atau simptom dalam ilmu psikologis, kami sebutnya simptom, memberikan kita untuk memberikan label bahwa, oh, anak ini ternyata dia itu introvert dari lahirnya dan memang personality dia seperti ini. Oh, anak ini karena situasi dan karena keadaan, karena ekspresi omongan, cara dia berhadapan dengan orang, itu akan terlihat. Oke, Oke, makasih, Pak. Oke, aku mau nanya lagi nih, Pak. Kalau misalkan dia introvert, bukan berarti dia nggak bisa memimpin suatu, misalkan organisasi atau kelas gitu kan, Pak? Ya. Pasti mereka bisa memimpin. Menurut Bapak, mereka tuh gimana sih cara mereka memimpin biar semua tuh terorganisir? Dan juga mungkin Bapak bisa ngasih saran nih buat teman-teman sekalian yang mungkin pengen, cuman takut. Gimana tuh, Pak? Baik. Orang introvert dia juga bisa menjadi seorang leader atau pemimpin. Dia bisa berorganisasi. Nah, tetapi mungkin karena dia bisa berorganisasi karena orang introvert itu menggunakan logikanya dia bermain dan keputusan yang dia ambil seorang leader atau seorang pemimpin dalam organisasi itu butuh orang-orang introvert untuk mengambil keputusan dengan baik. Karena apa? Sebelum seorang introvert mengambil keputusan dalam sebuah organisasi atau sebuah kegiatan yang dipimpin oleh seorang introvert, dia akan memikirkan konsekuensi yang terjadi. Maka itu dia butuh waktu untuk memikirkan sebelum mengambil keputusan. Orang introvert ini akan menjadi seorang pemimpin yang baik dan yang luar biasa karena itu tadi keputusan yang dia ambil itu karena udah mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi. Dan ini hal positif yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang introvert. Dibandingkan nanti bagi seorang ekstrovert, kita yang saya Pak Lis menggunakan kita karena seorang ekstrovert, kadang-kadang cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Oh ya, ternyata konsekuensinya A, B, C.
ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Dan itu sebuah kelemahan yang terjadi. Yang ada pada diri ekstrovert. Nanti akan kita lihat bersama dari ekstrovert. Itu kelebihan bahwa, Pak, ditanyakan, Pak, seorang introvert bisa jadi pemimpin, bisa bersosialisasi enggak? Sangat amat bisa. Dan dia mempunyai kelebihan dalam hal ini. Jadi tadi itu saran dari introvert tadi udah kita lihat bersama. Nah, jadi kalau seorang introvert merasa takut, ya sudah, dia harus lihat bahwa ternyata dia punya kelebihan yang masih terpendam. Dan dia bisa menjadi seorang pemimpin yang seorang leader dan bisa bersosialisasi seperti orang ekstrovert atau orang-orang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Oke, Tio. Baik, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi atau Pak lanjutkan ke kepribadian yang ekstrovert. Oke, sebelum lanjut ke ekstrovert, ada baiknya kita ambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang introvert, nggak usah insecure dengan diri sendiri. Walaupun kalian bukan orang yang dapat terbuka secara cepat, tapi kalian punya kelebihan dan kenyamanan. Jangan pernah insecure, punya kepribadian yang berbeda ya. Oke, lanjut ke ekstrovert. Terima kasih.